Meskipun menerapkan pembatasan selama 2 pekan, angka penyebaran virus corona di Kota Bandung masih tinggi. Dari hasil evaluasi, pemerintah Kota Bandung sepakat dengan pemerintah pusat untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 8 Februari 2021 mendatang. Di Bandung, selama PPKM tahap pertama, angka penyebaran COVID-19 masih tinggi. Dari data Dinas Kesehatan Kota Bandung, selama 2 pekan terakhir, rata-rata penambahan kasus COVID-19 sebanyak 50 hingga 120 kasus per hari. Selama 2 pekan terakhir, ada lebih dari 900 kasus penambahan di Kota Bandung, sehingga total kasus terkonfirmasi di Kota Bandung sampai 25 Januari 2021 mencapai 8.375 kasus. Ada 2 faktor sampai totalnya di atas 900-an ya begitu, dengan kesembuhan di atas 1.000. Apa yang kita lakukan justru itu dampak dari adanya 3T tadi, adanya tracing, adanya juga testing dan juga treatment. Ini kan kayak kita dihilir ya, kalau di benteng pertamanya itu bobol gitu ya, kedisiplinan baik individu, keluarga, masyarakat, maka itu akan tertangkap di 3T kita kalau kita gencar. Nah, itu sebenarnya gambarannya seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan ya tentu tidak bosan-bosannya mengingatkan benteng 1 jangan bobol gitu ya, disiplin terus untuk melaksanakan protokol kesehatan 3M. Sementara jika dilihat angka pelanggaran aturan pembatasan berupa penyegelan tempat usaha, Satuan Pamong Praja Kota Bandung mengklaim adanya penurunan jika dibanding pembatasan yang dilakukan pada tahun 2020 lalu. Pada Agustus 2020, Satpol PP menyegel 90 badan usaha. Kemudian pada September hingga Oktober 2020, ada 87 badan usaha yang dilakukan penyegelan. Sementara pada PPKM Januari 2021 ini, terdapat 37 badan usaha yang dilakukan penyegelan karena melanggar aturan pembatasan. Sebetulnya kalau tingkat pelanggaran itu memang rada menurun ya, karena apa? Banyak istilahnya kita itu kan berikan peringatan dulu sebelum ada didenda itu, atau kita segel dulu kan gitu kan. Jadi kita beberapa alternatif yang kita berikan kepada badan usaha ataupun masyarakat pada umumnya. Jadi yang kita cari itu adalah kesadarannya betapa penting kita menjalankan prokes ataupun 3M ini begitu. Sementara menurut epidemiolog Griffith University Diki Budiman, penerapan PPKM kurang efektif untuk menekan penyebaran virus corona. Menurutnya, faktor ekonomi di masa pandemi memang harus diselamatkan, namun tingkat penyebaran juga harus benar-benar diperhatikan. Kalau kita mau betul-betul mengendalikan pandemi ini, tes positivity rate ini yang harus dijadikan ukuran. Karena disitulah nanti kita akan tahu supaya arah pengendalian ini memang fokus di kesehatan, bukan ekonomi. Sehingga tidak ada lagi tarik-menarik, tarik ulur antara kesehatan dan ekonomi. Karena harus difahami ya, 10 bulan sudah membuktikan pada kita ketika kita setengah-setengah antara ekonomi kesehatan, tidak ada yang pemenangnya. Nggak ada pemenangnya. Kesehatan nggak menang, ekonomi pun nggak menang. Menurutnya, pembatasan secara total atau lockdown harus dipertimbangkan pemerintah sebagai langkah lain yang harus dicoba untuk menurunkan kasus penyebaran virus. Kiki Harjadi, Rusman Rusmana, Bandung.